Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kan untuk bagian kedua dari neoplasma ini. Yang lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat tumor ganas, ya. Baik, saya lanjutkan. Tumor ganas paling banyak menyebabkan kematian karena umumnya pada stadium akhir penderita sangat lemah, ya. Berat badan menurun, kemudian keadaan umum sangat buruk. Pada pertemuan yang lalu saya pernah menyampaikan kondisi seperti ini disebut sebagai kaheksia. Nah, seperti yang Anda tahu atau Anda sudah kenal sebelumnya, nggak ada atau tidak ada pasien kanker atau tumor ganas yang badannya gemuk, kelihatan segar, ya. Umumnya mereka sangat kurus, ya. Nah, kondisi ini disebut sebagai kaheksia. Kemudian, karena daya tahan tubuh menurun, sehingga pasien tumor ganas atau kanker sangat mudah terinfeksi. Umumnya sel darah putih menurun, eritrosit menurun, trombosit menurun. Kondisi seperti ini menyebabkan pasien kanker mudah mengalami sakit. Ada pendapat beberapa ahli, ya, menurut Boyd di sini kaheksia disebabkan karena menurunnya kemampuan penyerapan usus terhadap nutrisi karena bersaing dengan sel tumor untuk mendapatkan makanan. Ya, artinya sel-sel yang normal tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan nutrisi. Kemudian ahli yang lain mengatakan bahwa kaheksia disebabkan karena anemia berat karena rusaknya eritrosit. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kaheksia disebabkan oleh starvation atau kelaparan, perdarahan, infeksi sekunder, kerusakan organ tubuh yang penting, nyeri, dan kegelisahan. Kondisi-kondisi ini menyebabkan pasien kanker mudah mengalami stres, baik fisik maupun psikisnya. Nah, kalau Anda pernah mendengar istilah stadium, ya, ada stadium 1, 2, 3, 4, itu berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sel-sel kanker. Nah, di pertemuan yang lalu saya sudah pernah sampaikan bahwa kalau pasien kanker ini sebagian dari jaringannya dilakukan pemeriksaan, kemudian diferensiasi selnya atau pertumbuhan selnya sama dengan sel induknya, lebih dari 75% itu dikatakan stadium 1. Ya. Kemudian kalau sampai 2, 3, 4 ini kalau diferensiasi baiknya atau pertumbuhan selnya menyamai asalnya kalau hanya 0 sampai 25%. Nah, yang kedua berdasarkan TNM, tumor induknya, kemudian apakah ada tumor atau tidak, kemudian pembesaran kelenjar getah bening yang terlibat, lalu ada tidak metastase. Nah, pembagian derajat yang kedua ini lebih sering digunakan untuk menentukan stadium kanker. Anda bisa melihat buku-buku yang lain, ya, disebut stadium 1 itu kalau seperti apa. Nah, berikutnya ada istilah karsinogenesis. Kalau Anda sering mendengar istilah karsinogen, itu berarti berhubungan dengan kanker. Di sini ada etiologi, adalah faktor-faktor yang menyebabkan tumor ganas. Berikutnya ada mekanisme penyebab tumor ganas. Sampai saat ini belum diketahui bagaimana tumor ganas bisa terjadi. Namun ada beberapa teori yang mendukung terbentuknya tumor ganas, ya. Ada yang disebut sebagai perubahan genetik, feedback delesi, teori multifaktor, dan teori stadium berganda. Baik, saya jelaskan. Menurut teori genetik, tumor bisa terjadi karena perubahan di inti sel. Dalam hal ini, terjadi mutasi yang diawali oleh perubahan metabolisme sel. Secara morfologis atau secara bentuknya, kromosom mengalami kondisi yang tidak normal. Kemudian feedback delesi. Feedback delesi adalah hilangnya kontrol pertumbuhan sel. Sel kehilangan gen pengatur. Nah, misalnya saya contohkan bulu mata, ya. Bulu mata itu nggak ada yang sampai 1 meter.
beberapa senti, berapa mili, dia akan terhenti pertumbuhannya. Hidung juga begitu, nggak ada orang yang hidungnya sampai 10 cm, nggak ada. Nah, pada sel-sel tumor ganas, kontrol pertumbuhan itu terganggu. Nah, enzim feedback mengalami kerusakan sehingga sel berubah menjadi kanker. Ini disebut sebagai teori feedback delesi atau hilangnya kontrol pertumbuhan. Kemudian berikutnya teori multifaktor. Menurut teori ini, kanker atau sel tumor itu bisa terjadi karena kombinasi beberapa hal ya. Jadi ada faktor keturunan, ada kerja hormon, virus, dan zat kimia. Jadi tidak terjadi karena hanya keturunan saja, hanya virus saja, tetapi kombinasi dari beberapa faktor ini. Misalnya pada tumor payudara, ada faktor karena keturunan, kemudian ada peningkatan kerja hormon, kemungkinan ada virus, kemungkinan karena zat-zat karsinogen. Oke. Kemudian ada teori stadium berganda atau multi-stage teori. Menurut teori ini, sel-sel tumor ganas timbul tidak hanya karena multifaktor saja, tapi yang tadi karena genetik, karena hormon, dan lain-lain. Tapi karena adanya evolusi, ya, atau stadium yang lambat. Misalnya tumor kulit. Nah, tumor kulit ini biasanya terjadi pada orang yang kulitnya sangat putih ya, atau sering dialami oleh orang-orang bule. Tumor kulit diyakini terjadi karena faktor keturunan, tetapi bisa menjadi tumor kulit karena pengaruh terpapar sinar matahari yang terlalu banyak, dalam hal ini ultraviolet. Kalau orang Indonesia umumnya ini kasusnya jarang terjadi ya, karena pigmen melanin atau pemberi warna hitam pada kulit itu beresiko rendah untuk mengalami tumor kulit. Oke. Kemudian ada lagi, menurut teori multicellular origin of cancer fit teori ini, neoplasma terbentuk dari beberapa sel yang berdekatan secara serentak dan bukan berasal dari satu sel dan akan tumbuh pada tempat yang dipengaruhi oleh karsinogen secara maksimal. Nah, berikutnya etiologi. Saya yakin Anda sudah sangat terpapar dengan istilah karsinogen ya. Karsinogen adalah bahan-bahan yang dapat menyebabkan terbentuknya kanker. Di sini ada zat kimia, virus, karsinogen fisik, dan hormon. Baik, kita lihat satu-satu. Seorang ahli di sini melakukan penelitian bahwa kanker kulit itu banyak ditemukan pada pekerja cerobong asap. Jadi karena sering terpapar dengan asap pembakaran, maka kulit mengalami kanker. Kemudian penelitian pada beberapa ekor kelinci, telinga kelinci yang diolesi bahan sejenis aspal ini ya, diolesi telinganya setiap hari selama 6 bulan, ternyata yang terjadi adalah pasien mengalami kanker kulit. Oke, maka makanan seperti sate atau yang sering dibakar itu dipercaya mengandung zat-zat karsinogenik. Ya, jadi tidak baik kalau sering makan makanan yang dibakar ya, terutama bagian yang hitam-hitamnya. Kemudian ada penelitian yang menyebutkan bahwa zat aktif yang menimbulkan kanker adalah hidrokarbon polisiklik. Nah, ini banyak terkandung pada plastik ya. Jadi hati-hati menggunakan makanan atau meletakkan makanan yang dibungkus dengan plastik yang kurang baik. Nah, berikutnya karsinogen kimia di sini ada asap rokok ya, sudah pasti ya, beberapa penelitian menyebutkan asap rokok itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kemudian
Hati-hati kalau menyimpan makanan, misalnya kacang tanah, susu sapi, ya, kacang tanah misalnya bikin bumbu pecel, sudah terlalu lama. Karena eh, jamur itu akan menghasilkan gas yang namanya aflatoksin atau akan menghasilkan racun, ya. Aflatoksin dari jamur Aspergillus flavus yang terdapat pada kacang tanah dan susu sapi. Jadi makanan yang mengandung kacang tidak boleh disimpan terlalu lama karena akan menimbulkan zat-zat karsinogen. Kemudian tadi saya bilang zat yang terdapat pada plastik tertentu, hati-hati. Makanan plastik untuk kemasan makanan itu berbeda dengan plastik yang sering kita lihat plastik daur ulang, ya. Kemudian zat pewarna tertentu, misalnya pada penggunaan kosmetik, kemudian makanan atau kerupuk yang tidak bagus dibuat dari pewarna kain. Nah, ini zat-zat kimia yang menimbulkan sel-sel kanker. Nah, eh, virus juga dipercaya menimbulkan kanker, ya, atau mendukung terjadinya kanker. Misalnya di sini virus sitoplasma bisa menyebabkan mutasi somatik sehingga perubahan menetap pada sel. Kemudian kanker leher rahim, ya, atau CA cervix itu disebabkan oleh virus Epstein-Barr. Kemudian karsinogen fisik. Di sini radioaktif yang ditimbulkan oleh sinar X. Nah, jadi hati-hati kalau di ruang radiologi itu Anda kalau nganter pasien tidak usah masuk ke dalamnya, ya, karena radioaktif dari sinar X itu akan menimbulkan mutasi gen, mutasi di tingkat DNA. Lalu sinar ultraviolet pada orang kulit putih. Nah, tadi saya bilang jarang terjadi pada orang kulit hitam karena kandungan pigmen melanin yang tinggi. Jadi kejadian kanker kulit lebih sering terjadi pada orang kulit putih, ya. Oke, jadi hati-hati dengan sinar matahari. Sinar matahari yang baik itu pada pagi dan sore hari. Tapi pada lebih dari jam 10 sampai jam 4 itu mengandung karsinogen. Lalu hormon misalnya estrogen pada hewan percobaan menimbulkan kanker payudara dan kanker leher rahim. Nah, beberapa yang mendukung kokarsinogen di sini adalah makanan. Makanan yang mengandung daging merah, misalnya daging sapi, ya. Orang Amerika, orang Eropa, makanannya banyak mengandung daging, ya. Misalnya makan daging itu mungkin seperempat dimakan sendirian, ya. Beda sama orang Indonesia, kalau makan daging kan cuma sedikit. Maka resiko kanker kolon pada orang Eropa, orang Amerika lebih tinggi daripada orang Indonesia. Kemudian yang kedua, umur, makin tua makin beresiko mengalami kanker. Kemudian faktor keturunan, seseorang yang punya riwayat keturunan karena kanker atau tumor, dia punya resiko juga untuk mengalami seperti itu. Lalu rangsang menahun, sering mengalami radang. Pada bagian tubuh tertentu sering mengalami radang, maka sel mengalami kebingungan, ya. Ini sebentar-sebentar inflamasi, sebentar-sebentar sembuh, lalu inflamasi lagi. Maka sel akan mengalami perubahan sifat. Berikutnya adalah trauma atau benturan. Oke, demikian pertemuan tentang neoplasma bagian 2 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.